kembali dengan mata pelajaran sejarah. Pada hari ini kita akan membahas tentang bab 1, cara berpikir sejarah. Kita awali dengan pengertian sejarah menurut etimologi. Sejarah berasal dari bahasa Arab, artinya pohon, merujuk pada silsilah, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Kita lanjutkan. Sekarang pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama, Herodotus. Menurut Herodotus, sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan pasti, melainkan melingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Yang kedua, menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala akibatnya. Yang ketiga, menurut Sartono Kartodirjo, sejarah dibatasi oleh dua hal, sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Secara objektif menunjuk pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Secara subjektif, sejarah yang telah ditulis oleh sejarawan. Keempat, menurut Muhammad Jamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dari pendapat para ahli tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Tiga unsur penting dalam sejarah, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Contoh hanyalah peristiwa proklamasi kemerdekaan. Manusianya adalah proklamator kemerdekaan, yaitu Soekarno-Hatta. Sedangkan ruangnya adalah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sedangkan waktu 17 Agustus 1945. Yang ketiga, kita lanjutkan, yaitu tentang cara berpikir kronologis dalam sejarah. Apa itu kronologis? Kronologis berasal dari kosakata kronos, sama dengan waktu, dan logos artinya ilmu atau uraian. Jadi berpikir kronologis adalah ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah secara berurutan. Mengapa kita harus berpikir kronologis? Yaitu agar kita terhindar dari ankronisme. Apa itu ankronisme? Adalah cara berpikir yang rancu antara waktu satu dengan waktu sejarah yang lain dalam peristiwa sejarah. Ya. Bapak akan ungkapkan contoh cara berpikir kronologis dalam sejarah. Misalnya adalah jatuhnya Jepang atau kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua itu diawali tanggal 6 Agustus tahun 1945 dengan dibom atomnya kota Hiroshima dan Nagasaki. Sedangkan tanggal 9 Agustus 1945 sekutu membom atom kota Nagasaki. Nah, dua peristiwa tadi
Dua peristiwa tadi mengakibatkan Jepang menyerah kalah. Dan Jepang menyerah kalah pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Nah, kekalahan Jepang ini mendorong bangsa Indonesia yang dimotori oleh para pemuda mendesak golongan tua agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Maka muncullah ketegangan antara kelompok muda dengan kelompok tua. Kelompok muda adalah kelompok yang ingin secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Sedangkan kelompok tua adalah kelompok yang menginginkan proklamasi dilakukan tetapi harus melalui musyawarah dengan PPKI. Muncullah ketegangan dari dua kelompok ini. Mungkin ada yang bertanya, kelompok tua adalah tokohnya Soekarno-Hatta, sedangkan kelompok muda tokohnya diantaranya adalah Soekarni. Dua kelompok tadi tidak ada titik temu, kemudian terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus. Dari peristiwa tadi, kemudian terjadi selanjutnya adalah perumusan teks proklamasi yang dilakukan di rumahnya Laksamana Maeda dan berhasil menyusun teks proklamasi. Kesepakatan proklamasi akan dilakukan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Demikianlah urutan pemaparan tentang berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Selanjutnya kita akan lanjutkan minggu depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.